Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sanaji dengan NPM 0227221178. Mahasiswa aktif semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Tujuan saya membuat video guna untuk melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian. Dan video saya kali ini saya akan membahas terkait dengan metode hermeneutika. Yang dimana metode hermeneutika adalah metode interpretasi untuk memahami makna teks, simbol, atau karya seni. Kata hermeneutika berasal dari kata bahasa Yunani hermeneun yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Hermeneutika bukan hanya tentang menemukan suatu makna benar dari suatu teks atau karya seni. Hermeneutika lebih tentang memahami berbagai interpretasi yang mungkin dan bagaimana interpretasi tersebut dapat digunakan untuk memahami dunia di sekitar kita. Ada beberapa contoh aplikasi hermeneutika. Yang pertama, mampu menafsirkan kitab suci. Kedua, menganalisis karya sastra. Ketiga, memahami budaya. Dan yang terakhir, menganalisis data kualitatif. Hermeneutika adalah alat yang penting untuk memahami berbagai macam teks dan fenomena. Hermeneutika membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik dan untuk membanggakan perspektif yang lebih luas. Ada beberapa tokoh penting dalam hermeneutika. Yang pertama, itu ada Friedrich Schleiermacher, filsuf Jerman yang dianggap bapak hermeneutika modern. Kedua, Martin Heidegger, filsuf Jerman yang menggambarkan hermeneutika eksistensial. Ketiga, ada Paul Coeur, filsuf Prancis yang menggambarkan hermeneutika reflektif. Dan yang terakhir, Hans-Georg Gadamer, filsuf Jerman yang menggambarkan hermeneutika filosofis. Berikut ini ada beberapa metode hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika filologis. Metode ini fokus pada teks, berusaha memahami teks dengan memperhatikan konteks sejarah dan budayanya. Berikut langkah-langkah dari hermeneutika filologis. Yang pertama, analisis teks, yang dimana analisis teks ini menganalisis struktur teks, kata-kata, dan kalimat untuk memahami makna literalnya. Yang kedua, kritik teks, memeriksa keaslian teks dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam transmisi teks. Yang ketiga, konteks sejarah, mempelajari sejarah dan budaya di mana teks dibuat untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Selanjutnya, metode hermeneutika yang kedua yaitu hermeneutika kontemporer, yang dimana metode ini fokus pada peran membaca dalam interpretasi teks. Makna teks tidak hanya ditentukan oleh teks itu sendiri, tetapi juga oleh pengalaman dengan pengetahuan pembaca. Kemudian langkah-langkah dalam metode ini. Yang pertama, memahami prakonsepsi, menyadari prakonsepsi dan biasa yang dimiliki membaca sebelum teks. Dan yang kedua, dialog dengan teks, membaca teks dengan seksama dan kritis, dan berdialog dengan teks untuk memahami maknanya. Dan yang terakhir,
fusi horizon yang dimana menyambungkan horizon harapan membaca dengan horizon makna teks untuk menghasilkan interpretasi yang baru. Dan metode yang terakhir yaitu metode hermeneutika Gadamer. Metode ini menekankan pentingnya tradisi dan komunitas dalam interpretasi teks. Makna teks ini tidak ditentukan oleh teks itu sendiri, oleh pembaca, tetapi oleh tradisi dan komunitas di mana teks itu diinterpretasikan. Langkah-langkah dari metode ini yang pertama memahami tradisi, mempelajari tradisi dan komunitas di mana teks itu diinterpretasikan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks. Dan yang kedua, pertanyaan dan menjawab. Membaca teks dengan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dalam teks dan dalam tradisi. Dan yang ketiga, penerapan makna. Menerapkan makna teks pada situasi dan konteks kekinian. Metode hermeneutika ini sendiri dapat digunakan untuk menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci dan karya sastra klasik. Kemudian metode ini juga dapat memahami makna simbol pada ritual dalam budaya yang berbeda. Mampu menganalisis karya seni arsitektur dan dapat menginterpretasikan dan kualitatif dengan penelitian sosial. Perlu diingat juga bahwa hermeneutika adalah proses yang berkelanjutan. Makna teks tidak pernah final dan selalu terbuka untuk interpretasi baru. Tidak ada suatu interpretasi yang benar. Setiap interpretasi memiliki validitasnya sendiri. Hermeneutika juga alat yang dapat digunakan untuk memahami berbagai macam teks dan fenomena.